Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya selama 1 minggu penuh menjadikan Samsung Galaxy A73 5G sebagai daily driver Android saya. Apakah hasilnya betah? Akankah saya merekomendasikan smartphone ini? Atau lebih baik sekalian nambah budget buat ke flagship saja? Boleh banget disiapkan minum dan cemilannya biar asyik nyimaknya ya. Let's go! Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Tak lain karena smartphone ini merupakan pemuncak dari seri A yang Samsung hadirkan di Indonesia tahun ini. Pricingnya bisa dibilang cukup mepet ke seri lain di atasnya. Ya sebut saja dengan adanya Galaxy S21 FE yang Samsung lepas di bawah 10 juta rupiah. Sebelumnya, kita lihat penampakannya dulu yuk. Dari belakang, Galaxy A73 5G ini terlihat kembar dengan A53 dan juga A33 5G. Layout kameranya memang identik. Kalau dijajarkan mungkin baru bisa dibedakan ya, di mana Galaxy A73 5G ini punya bentang layar paling besar di 6,7 inci. Yang sedang Anda lihat ini adalah varian warna Awesome Grey ya, yang di mata saya nampak seperti abu-abu grafit. Back cover seri A 5G tahun ini pada lurus dengan bingkai krom yang sedikit membulat, jadi masih cukup ergonomis saat digenggam. Bentang layarnya memang besar, membuat Samsung bisa mengurangi ketebalan ponsel ini hingga 7,6 mm saja. Dan salah satu keunggulannya ada pada panel layar yang digunakan, yaitu Super AMOLED Plus dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Feels menggunakan smartphone ini cukup mirip dengan saat saya lama menggunakan Samsung Galaxy M52 5G juga. Betul, smartphone yang sudah mulai sulit ditemukan di pasaran itu punya dimensi layar yang sama persis, bahkan dengan panel yang serupa dan juga dapur pacu yang identik. Bedanya, Samsung Galaxy A73 5G sudah dibekali optik in-display fingerprint scanner dan kinerjanya sejauh ini sangat memuaskan. Nyaris tak pernah meleset memindai ibu jari saya dan responnya instan. Satu lagi yang pasti beda adalah jumlah dan susunan kamera yang digunakan oleh Galaxy A73 5G ini. Ya, smartphone ini sudah dibekali 4 buah kamera belakang dengan sensor utama beresolusi 108 megapiksel. Sensor ini sebelumnya hanya ada di seri flagship ya. Ini jadinya adalah sebuah pembeda yang sangat mutlak. Pun jangan lupakan kehadiran OIS di lensa wide ini. 3 kamera lain adalah ultra wide 12 megapiksel dan 2 kamera 5 megapiksel untuk depth dan juga makro. Jika dibandingkan pendahulunya, Galaxy A73 5G memang meniadakan lensa tele atau zoom, yang rasanya lebih favorable ya jika dibandingkan dengan lensa portrait atau depth. Namun overall, kameranya memuaskan. Untuk bandrol harganya, bagi saya kameranya sangat perform. Dan tak salah juga jika ada yang menilai sudah setara dengan flagship. Indikatornya banyak, image processing yang akurat, penentuan metering dan tone yang pas, hingga low lights yang bisa dilahap dengan cukup baik. Perekaman video di 4K pun masih terasa stabil ya, meski memang jelas kalau stabilisasi terbaik ada di Full HD dengan frame rate 30 fps. Hadirnya mode Super Steady pun terasa nyata meningkatkan stabilisasi saat saya merekam aktivitas luar ruangan dengan detail yang nyaris setajam mode normal. Dan kamera depannya pun bekerja sangat baik meski menghadapi kondisi ekstrim menantang cahaya, satu hal yang jarang dipunyai ponsel di level mid-range. Kalau urusan perekaman audio, untuk kesekian kalinya saya akan tetap bilang mikrofon di smartphone Samsung memang sudah berada di kelas yang berbeda. Silakan saja simak dengan seksama ya video yang sudah saya rekam berikut ini. Kenapa kalau bulan Agustus harus pasang bendera ya? Karena kita merayakan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Silau. Full HD 30 fps. Mau lihat apa sih? Ayam. Mau lihat apa, Dede? Ayam. Ini bisa pindah lensa langsung ya. Ini kan ini lensa wide, lensa utamanya, dan sekarang udah di lensa ultra wide yang harusnya lebih stabil, tapi mungkin distorsinya lebih kerasa juga.
angin gimana? Kerekam nggak suara anginnya? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oh ya, sehabis unbox smartphone ini, saya mendapat update software yang membawa security patch terbaru, yaitu bulan Agustus 2022. Memang komitmen Samsung soal update keamanan layak diacungi 2, bahkan mungkin 4 jempol. Tapi 4 jempolnya nanti ya, kalau sudah terbukti memberikan security update hingga 4 tahun. Kita tunggu ini. Buat sekarang, dinikmati saja dulu One UI 4.1 di Galaxy A73 5G. Bagaimanapun juga bagi saya, ini adalah custom UI dengan experience terbaik di Android smartphone. Satu alasan yang membuat saya betah bertahan dengan smartphone ini adalah battery life. Dengan pola pemakaian saya yang banyak mengonsumsi konten streaming, main game bareng anak, jepret-jepret produk buat diunggah ke sosmed, dan tentu saja untuk komunikasi di berbagai grup WhatsApp, Galaxy A73 5G ini selalu bertahan menembus 24 jam. Dalam seminggu ini, paling singkat bertahan selama 30 jam dan paling lama 39 jam. Pola pakainya seragam ya, dengan screen on time yang mirip-mirip antara 5,5 hingga 6 jam. Yang jelas, meski diajak bermain game yang grafisnya cukup berat seperti PUBG Mobile pun, smartphone ini oke-oke aja. Settingan grafisnya bisa sampai HDR dengan frame rate ultra, atau gamers yang ingin frame rate ekstrim bisa dapat juga dengan menurunkan pengaturan grafis ke smooth ya. Gameplay bisa dinikmati dengan baik, lancar, tidak ada masalah untuk respon dan juga sensitivitas layar. Terlebih ukuran layarnya yang lega memang nyaman digunakan untuk gaming dan juga streaming. Untuk yang bertanya-tanya, Samsung Galaxy A73 5G ini dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Ini adalah salah satu prosesor favorit saya karena punya keseimbangan dalam performa dan juga konsumsi daya. Di Indonesia sendiri, Samsung hanya menjual satu varian Galaxy A73 5G ini, yaitu yang punya storage 256GB. RAM 8GB sebetulnya sudah sangat cukup meski untuk multitasker seperti saya ya. Namun di One UI 4.1 ini, Samsung memberikan pilihan RAM Plus sebesar 2, 4, 6, atau 8GB. RAM Plus ini adalah virtual RAM, jadi semacam tambahan kapasitas RAM dengan memanfaatkan storage ya. Nah, ini akan bergantung dengan kecepatan storage yang digunakan dan untungnya Samsung Galaxy A73 5G ini sudah menggunakan UFS 3.1. Sudah saya tes juga untuk I/O speed-nya, baca dan tulis ya, speed-nya sangat mumpuni, jadi tidak ada masalah kalaupun harus menggunakan RAM Plus di smartphone ini. Baiklah, saatnya merekap semua dan menjawab pertanyaan di awal tadi. DNA flagship memang terasa kental sekali ya di Galaxy A73 5G ini. Mulai dari pemilihan spesifikasi teknis hingga ke detail kecil seperti bezel layar yang tergolong tipis dan sedap dipandang. Jangan lupakan juga ponsel ini punya sertifikasi IP68 untuk ketahanan air dan debu ya. Meski tak memiliki fitur wireless charging, pengisian daya dengan kabelnya tergolong cepat. Hanya butuh 1 jam dan beberapa menit untuk mengisi kembali baterainya dari 15% hingga penuh. Dan kabar baiknya, ponsel-ponsel Samsung tidak alergi dengan protokol power delivery ya, sehingga banyak banget pilihan charger di luaran sana yang bisa cocok buat smartphone ini. Yang penting minimal 25 watt biar optimal ya chargingnya. Dan ingat, ketahanan baterainya yang saya rasa handal adalah faktor yang membuat saya betah dan bertahan memakainya. Oke, satu pertanyaan udah terjawab berarti ya. Berikutnya, kemampuan multimedia ponsel ini juga handal, termasuk kameranya yang tak cuma usable, menurut saya malah terbilang mulai proper buat content creation sekalipun. Jadi ya, rekomendasi saya berikan buat smartphone ini. Dan dengan perbedaan pricing yang masih cukup berjarak dengan seri di atasnya, memilih Galaxy A73 5G pun sama sekali bukan pilihan yang salah.
Terutama jika Anda seperti saya yang lebih mementingkan keseimbangan antara performa dan juga daya tahan baterai ya, jadi nggak cuma ngebut doang. Oke, saya kira semua pertanyaan sudah terjawab di sini ya. Kalau ada yang masih mengganjal, silakan tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Videonya saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.